Negatif. Ada positifnya kah? Berarti negatif. Hai channel friends. Baik lagi sama kita. Kali ini kita mau bahas soal kerendeman cewek dan cowok pokoknya yang banyak banget. Apa namanya? Ya itulah, kita bahas. Penasaran? Stay tune. Oke, lanjut guys. Oke, kalian harus siap-siap dengerin. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, kenalin dong nama kalian siapa aja. Oke, halo guys, kenalin gue Mila. Oke, gue Aca. Gue Husnul. Berindo. Pertanyaan pertama, masing-masing kalian Jeng. harus bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan pertama apa ya? Untuk cowok dulu deh kayaknya. Cowok itu manusia yang unik gak sih guys? Betul. Iya, udah dapet cewek yang baik, tapi masih Wah, Oke nih, mau nanya nih Mas Rido, apa sih alasan kamu bisa ada, maksudnya kayak ada perasaan selingkuh gitu? Bukan kamu aja sih, general cowok tuh kenapa ada perasaan pengen selingkuh? Coba boleh dijawab? Oke, mungkin apa ya, di garis bawah ya sama-sama. Nah, ini pembahasannya sangat berat. Boleh lihat kamera nggak sih? Oh iya benar. Jadi pembahasan mungkin agak berat teman-teman. Karena saya tidak mengambil secara subjektif juga, mungkin ada objektivitas sedikit. Kelayakan kita sebagai laki-laki katakanlah ya. Sebenarnya bukan ingin selingkuh. Tapi Apa dong? Apa dong? Tenang, belum selesai. Ini belum ada kata titik gitu kan. Karena kata selingkuh sendiri itu bukan yang diinginkan oleh seorang laki-laki sebenarnya. Tapi itu kan sadar. Enggak, bukan hal itu dulu sebentar. Kita belum jelasin juga selingkuh yang dimaksudin itu. Mungkin yang sering tak dengar ya, yang saya rasakan itu karena tidak diberikannya secara penuh yang dia rasakan dari pasangannya dan dia temukan di perempuan lain. Tapi tidak menggeneralisir bahwasanya hal itu benar dan baik untuk dilakukan teman-teman. Jadi itu yang menurut saya kurang dipahami juga. Dan satu lagi, selingkuh tidak selalu tentang seorang laki-laki ya. Ingat ke orang cewek yang masing-masing. Oke, itu juga harus digaris bawahi. Dan penekanannya ya mungkin komunikasinya yang lebih dipahami lagi agar tidak terjadi perselingkuhan. Karena saya pun sebagai laki-laki per hari ini belum tidak ingin melakukan perselingkuhan per hari ini ya. Berarti kemarin-kemarin ada itu. niatan atau mungkin Ada next? niatan. Ya, ada yang tahu tapi Ini dia di garis bawah. karena ingat Lagi belum tahu dia. menurut seorang peneliti tentang sebuah paradigma itu ada namanya Thomas Kuhn. Kuhn apakan kita lupa tulisannya. Dia itu menyatakan bahwasannya paradigma seseorang ataupun teguhannya gitu ya, tujuan itu akan berubah kalau dia menemukan fenomena lain. Ya dia bisa bilang hari ini, tapi mungkin di hari yang akan esok dia akan berubah. Nah itulah. Maksudnya Itu nggak di cowok doang, tapi di cewek Oke. juga. Itu ada sebuah teorinya. Itu manusiawi. simpelnya mah nggak konsisten ya. Ya, konsisten karena dia menemukan fenomena yang lain. Kalau dia tidak menemukan fenomena yang lain, dia tetap konsisten. Ya sebenarnya aku mau nyangkal ya, inilah yang jadi alasan kenapa cowok-cowok tuh pada selingkuh, membenarkan alasan dia yang gue nggak menemukan sisi kenyamanan di cewek gue, sedangkan gue menemukan hal yang lain yang bikin lebih nyaman di orang itu yang baru. Ibarat kata kayak dia tuh udah dapetin ceweknya tuh 80%, tapi dia nyari 20%-nya lagi. Padahal kalau misalnya kita anak salah saya apa? kita berpikir secara logis, kita nggak akan pernah menemukan orang yang sempurna. Kalau semakin kita cari kekurangannya itu, semakin banyak kurangnya. Kecuali kalau kita bisa menerima yang kurang itu, yang kurang sedikit itu di pasangan kita perbaiki. Nah itu kebanyakan cowok ngambil langkah yang kayak gitu dengan alasan atau alibi bahwasanya yang lama tidak memenuhi kriteria, bahwasanya dia kurang nyaman daripada yang baru, menemukan hal yang baru yang lebih baik. Padahal belum tentu juga yang lebih baik itu punya 80% yang baik di pasangan yang lama gitu. Jadi kayaknya menurut aku itu udah alibi semua cowok di Nusantara. Iya. Jadi gue kurang setuju guys dari pendapatnya Karido. Ya ini Sangat skeptis ya ini teman-teman. sangat apa ya,
terlalu regional aja gitu. Ya, karena saya tidak mengkhususkan, ya itu skeptis seorang perempuan sih sebenarnya. Mengumumkan lah ya, bahwasannya ya emang itu salah di laki-laki, sebenarnya tidak. Kembali lagi ke tahap pemikiran filosofis stoik teman-teman, bahwasannya kejadian itu adalah hal netral. Oke, hal netral. Ini bukan sebuah alibi dan juga negasi, tapi ini sebuah konsep buat kita tidak berpikir apa-apa harus laki-laki yang disalahkan. Tapi ini dimana Stoikis itu menjelaskan bahwasannya setiap kejadian itu ada suatu hal yang netral, bagaimana kita menanggapinya. Jadi perselingkuhan itu bisa dikatakan hal yang netral. Bagaimana kalian menyikapinya? Apakah hal itu positif atau negatif? Negatif. Ada positifnya kah? Berarti Negatif. Karido ini cenderung orang yang menganggap bahwasannya perselingkuhan itu adalah netral, Enggak, perselingkuhan adalah seni. Iya, dia bilang gitu. bukan ke negatif atau positif. Sebenarnya nggak netralnya di sini tuh bukan perselingkuhan tapi kejadiannya. Jadi kita tidak hanya menanggapi perselingkuhan yang entah permasalahan yang lain itu kita anggap netral, agar terjadi pemikiran yang bisa kita pilih-pilih apa yang terjadi hal itu benar atau tidak baiknya buat kita. Entah kalau dengan hal itu kalian bisa melihat sikap sebenarnya seorang laki-laki kalian, bagaimana dia ngambil keputusan. Entah kenapa kalian berpikir laki-laki saat selingkuh kalian kesal tapi kalian masih mencintai mereka. Karena wanita itu tulus segitunya sampai tulisnya di goblok gitu. Tidak wanita yang tulus, tapi semua orang yang mencoba mencintai yang tulus dan akhirnya tersakiti. Ya, kalau Jadi nggak hanya laki-laki, tapi nggak hanya perempuan yang tulus. Jadi moderator. Aku nyerah guys, jadi moderator. baru satu pertanyaan loh. Aku mau keluar aja. Ini baru satu pertanyaan loh. Bukan kenapa tulus ingin sakitin, karena tulus itu nggak harus terkadang sama orang yang tepat. yang ada Kadang penyanyi boleh. Ya terkadang boleh. yang kita katakan tulus belum tentu di dia tulus. Nggak semuanya itu bisa dibalikkan dengan hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Oke, mana ya? Di luar dari konteks pandangan selingkuh dari Karido deh. Kalau kita pandangannya sendiri, kalau kita nih orang normal itu orang normal Yang lagi. lain gak normal. Maksudnya yang lain gak normal gitu. Enggak, maksudnya kita sebagai anak awam gitu kan. Kita mempresentasikan selingkuh itu ya salah. Udah tahu kalau misalnya punya masalah atau punya kekurangan, ya diperbaiki, jangan selingkuh. Tinggal ngomong aja, gue udah gak suka lagi sama lo kurang ini, lo kurang itu. Selesai. Dia mau perbaiki atau enggak, kalau misalnya lo mau terima dia mau perbaiki, lo mau tunggu silakan. Kalau nggak bisa lanjut ya udah kita end gitu. Kenapa harus ada selingkuh? Jadi pandangan kita aja udah jelek gitu, kayak udah pasti negatif gitu. Jadi selingkuh tuh hal yang tidak sama sekali bisa dibenarkan gitu. Yang lain mungkin? Enggak dulu. Kim dulu deh. Dari aku sih untuk menanggapi hal ini mungkin kita berkaca dengan yang namanya kita ya, Homo sapien ataupun manusia. Bahwasannya kadang kita sendiri itu berpikir tidak ingin menyelesaikan masalah tapi melarikan masalah. Jadi kita memilih second choice kadang-kadang, yaitu dengan kata lain kita memilih untuk mengambil langkah yang tidak baik, malah seperti malah memilih yang lain. Karena hal itu yang diberatkan. Dan kadang saat masalah percintaan itu tidak masuk logika. Kalau kalian sudah berpikir gitu gampang, tapi laki-laki ataupun orang yang melakukannya kadang tidak menggunakan logika, tapi bagaimana menggunakan insting percintaan mereka. Itu hard, itu sangat sulit emang. Tapi niscaya pasti orang entah di bagian kalian akan merasakan hal itu. Kalian lagi kacau, kalian lagi kesel, kalian lagi capek dengan laki-laki yang ataupun perempuan yang kalian sayang, tiba-tiba ada orang yang datang menyulurkan tangan. Malah ya udahlah gue sama dia dulu aja, gue kayak ngerasa nyaman sama dia. Entah malah dia pikir wah gue temenan sama dia aja, tapi orang lain yang entah pacar kalian tuh mikir itu selingkuh juga kan banyak. Bagaimana konsepnya luas, dan terkadang itu yang disalahkan. Making decision-nya itu nggak pas, pembuatan keputusan dirinya tuh agak kurang. Itu kembali ke pribadinya teman-teman, ingat itu. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman di rumah yang bisa ngambil ambil hikmah nggak bisa berpendapat sendirilah bahwasanya Karido ini orangnya cenderung
membenarkan perselingkuhan ataukah dia sebenarnya nggak pro gitu. Kalau saya lebih nggak tahu. Ya, kalau Nggak masuk. dari aku sendiri sih, saya sangat-sangat tidak membenarkan yang namanya perselingkuhan. Itu menurut saya udah salahnya banget dan nggak bisa ditoleransi, bahkan tidak bisa dipahami gitu secara nggak bisa ditolerir lagi sih kalau menurut aku selingkuh itu ya, karena nanti akan jadi penyakit yang berkontinus. Nah, ini kan ngomong lagi ada cowok nih ya. Mau tanya, biasanya cowok-cowok itu yang kebanyakan ya, itu yang menyia-nyiakan kesempatan. Kayak nih cewek udah tulus banget nih. Terus gak taunya masih aja berulah. Dan ceweknya udah ngasih kesempatan, itu bukan cuma satu kali, dua kali, udah berkali-kali. Tapi masih aja disia-siain. Itu kalian tuh mikir apa sih? Sok atuh dijawab. Oke. Baik, ini bingung ya. Tapi ini disclaimer, mungkin ini jawaban subjektivitas dari diri saya sendiri. Bagaimana menanggapi hal ini? Kalau diri saya, misal ada kesempatan itu dan dia mengibaratkan tidak mengusahakan lah ya. Ya itu sebenarnya permasalahannya ada di dirinya. Ya misalnya di diri saya tidak bisa melihat bahwasannya, saya tidak peka bahwasannya dia memberikan kesempatan yang luar biasa. Saya tidak tahu bahwasannya dia benar-benar tulus sama saya. Dan saya tidak tahu bahwasannya itu hal yang sangat dibutuhkan kita untuk kedepannya. Dan nyatanya dia malah menyakiti ulang yang sudah tulus ke dia. Itu sebenarnya salah sih. Tapi kembali lagi, kodratnya dia itu seperti apa sekarang? Maksud dia mencintai itu apa tujuannya? Kadang kalau kita tahu tujuan cinta itu banyak kok. Ada yang cuma jadi support system untuk sementara, ada yang ingin jadi teman hidup untuk selamanya, ada yang cuma mencari warna cinta agar dia kepakan sayap, gue ganteng gini-gini, dia kepakin lah kemana itu, dia pengen cari tahu lah, atau hanya untuk main-main. Jadi kita juga harus tahu tujuan dia mencintai itu kamu tuh buat apa. Oke. Karena Dan terus banyak juga kan kayak peribahasa lah ya, cowok tuh kalau cari cewek tuh dua, yang satu buat diseriusin, yang satu buat dimainin. Itu bener gak sih? Aduh, aku baru tahu loh sebenarnya, serius. Per hari ini konsep aku ya, kayak konsep orang selingkuh menurut pandangan saya, kalau saya ya, mungkin karena saya tidak pro teman-teman, saya tidak pro. Pernah, tapi bukan. Itu sebenarnya apa yang keluar dari Oke. keluar dari kata-kata berarti ada yang ada di isi hati. Iya. Tapi satu, saya tidak pro bahwasannya saya tidak akan pernah berbicara bahwasannya saya mendekati dia ini. Dan satu, membuat orang yang baru kayak tadi dia bilang pribadi itu, saya nggak pernah punya pemikiran seperti itu. Tapi emang hal itu jadi spontan, jadi kayak kejadian pertemuan alur dapat jadi selingkuh. Tidak yang menganggap bahwasannya, oh gue udah dapet cewek nih, terus gue nyari cewek lain buat selingkuhan. Enggak. Itu sebuah hal yang natural terjadi mungkin ya. Beberapa mungkin ada yang kayak gitu ya teman-teman. Alamiah gitu. Iya. Sebenarnya sadar tapi ya. sengaja tidak menyadarkan diri. Iya. Oke, saya dipepet sepertinya. Oke, mungkin dari saya ya untuk Ya, kalian oke, bertiga. balikin. Oke. Bingung mau nanya apa? Per hari ini mungkin saya hanya mau tanya satu. Kenapa perempuan tuh selalu overthinking kepada laki-laki Oke, yang boleh. sedang jauh di sana, dan terus apa ya, mereka itu nggak percaya gitu loh kepada cowoknya, bosnya cowoknya itu di sana itu baik gitu loh, tidak melakukan hal-hal yang dia pikirkan. Kenapa cewek overthinking padahal cowoknya baik? Pertama, trust issue. Iya, memang nggak dibenarkan juga untuk menyamaratakan semua cowok itu sama-sama yang nggak benar. Tapi namanya udah trust issue dan juga trauma, itu udah susah. Bahkan bukan cuma dalam hal percintaan gak sih trust issue tuh atau trauma, kayak misalnya kekerasan dan lain-lain. Itu kan udah sampai ke yang ngebatinnya tuh udah ngebatin banget. Nah, terus kenapa overthinking? Kalau udah trust issue kayak misalkan nih ada aja sikap cowoknya yang bikin ceweknya tuh overthinking. Misalkan lagi di telepon gak diangkat. Kenapa? Udah berkali-kali gak diangkat kan tinggal ngabarin kan, maaf tadi aku lagi kayak gini. Atau enggak sebelum berkegiatan bisa ngabarin dulu, aku mau kayak gini dulu ya, jadi maaf kalau slow respon. Sebenarnya cewek itu kenapa overthinking? Karena cuma berharap dikabarin aja gitu. Itu ya, kenapa sih cewek tuh
nggak sepercaya itu sama cowok ya, karena cewek tuh lebih mengandalkan perasaan ya, hati. Kalau cowok kan simple nih, perasaan dia tuh nggak terlalu ke bawah sama suasana, mungkin sama kepribadian orang. Cowok tuh yang kayak ya udah mungkin kayak gini kali, ya udah dia nggak mau sama gue karena gue kurang ini kali. Sesimpel itu cowok menurut aku ya, dari pandangan aku ya. Cowok tuh makhluk yang simple ya, sedangkan cewek tuh dia tuh akan apa ya, dia tuh ibarat kata kayak intel banget lah. Maksudnya kalau udah tahu nih dia suka kok sama gue gitu, tapi sukanya sampai mana gitu, sukanya sampai mana, apakah dia ngomong suka cuma di mulut doang ya. Aku sendiri kayak gitu nggak sih, kalian kayak gitu nggak? Kayak tapi kita belum percaya gitu karena nggak dibarengi sama tindakan. Makanya itulah cewek tuh perlu banget yang namanya tindakan. Apalagi kalau misalnya cowok yang suka ngomong-ngomong doang ya kan, yang cuma enggak kok aku sayang banget sama kamu, tapi nggak ada tindakan, lo nggak punya action apapun ya. Itu yang akan membuat cewek lebih lagi mikir keras, nih sebenarnya dia suka banget sama gue, dia serius gak sih sama gue gitu. Itu sih. Oke, boleh. Ini sangat luar biasa jawaban-jawaban dari teman-teman Adinda ini. Oke, Ananda. Oke. Ada pertanyaan lain Mungkin atau ya aku disangka lagi? cuma ingin nambahin sih kayak ya Nyangkal nih. nyangkal sih kayak. Oh, boleh. Mungkin untuk masalah kayak tadi dua itu bisa kita note ya dari pendapat Aca yang kedua dan pendapat yang Husnul yang tadi itu menurut saya ya mungkin bisa jadi introspeksi buat teman-teman yang sedang menjalani proses percintaan. Tapi untuk yang trust issue sebenarnya saya agak kurang suka. Karena mungkin juga dari pribadi ya, bahwasannya kita datang itu mau ngajak buat bahagia bareng, dan dia tuh bukan orang yang nyakitin kamu, kenapa dia harus jadiin salah satu sasaran kamu untuk dijadiin trust issue, padahal dia bukan yang buat kamu sakit gitu loh. Dia padahal datang mau buat kamu senyum, tapi kenapa kamu bikin dia merasa dia yang akan nyakitin kamu? Kalau kamu emang kayak gitu, sebenarnya kamu nggak boleh tergesa-gesa untuk memilih dia. Kamu selesaikan sama diri kamu, baru sama dia gitu. Sakit sebenarnya kalau jika digituin. Aduh, nambah. Kok agak ini ya? Benar gak teman-teman? Kalau kita ditekankan untuk yang nyembuhin dia, gimana sih rasanya? Tapi nggak disangkal bahwasan itu diperbolehkan. Tapi apakah laki-laki itu kuat? Apakah laki-laki itu bisa? Itu setelah bagaimana mereka berpendapat. Menurutku seperti itu sih. Tapi ya setidaknya jangan pakai trust issue menjadi salah satu permasalahan kamu di pacar kamu yang baru. Dan kita benar-benar lagi bersuar dengan hal-hal yang mencintai, tapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Mungkin dari teman-teman nanti bisa komen ya, dari kalian gimana pendapatnya tentang pendapat kita. Komen yang banyak ya guys, karena kalian semua pasti pada punya masalah. Dan Pasti emosi juga kan sendiri. Iya, ngeliat saya berbicara. Kegedean di rumah. Kontra nggak sih? Iya, pasti ada yang setuju nih sama statementnya Karido, aku atau Aca atau Mila, ada yang Dari enggak Mila juga. nih nanyain nggak? Dari Mila ada. Sebenarnya aku mau nanya tentang ini. Kenapa cowok itu bisa suka sama cewek yang baru dia temuin dalam waktu 1 minggu aja? Wah, aduh singkat banget. Itu sangat luar biasa. Mungkin sebelumnya Lebih rumit ya? aku sering ngomong loh. Kemarin udah ngomong. Aku dapat jawaban itu saat aku dengerin lagunya Thinking uploadnya punya Ed Sheeran. Ya dia mengatakan, nah itu orang-orang itu mencintai dengan cara misterius. Mungkin dengan dia sentuh tangannya, dengan menatap matanya, dia itu bisa mencintai. Dan itu nggak bisa kita nggak bisa kita anggap itu hal yang lucu, tapi itu benar terjadi. Karena kita nggak tahu bentuk cinta itu seperti apa. Jadi itu hal yang mungkin rumit. Kalau kita tahu bentuk cinta itu apa, kayak gimana bentuknya, pasti kita tahu akan hari keberapa bentuk itu akan hadir gitu kan. Tapi kalau cinta itu bentuknya absurd teman-teman. Jadi hati-hati dengan namanya cinta. Makanya cuma 3 hari pun mungkin bisa, sehari pun mungkin bisa ya. Nggak ada yang tahu kalau sehari itu Dia. Iya. Lawan jenis. Kalau hari itu istimewa dia bisa numbuh, ya nggak ada yang tahu. Entah itu cewek tapi cowok juga bisa. Semuanya itu bisa. Karena manusia kan ada emosinya.
Berarti cowok itu lebih mudah untuk suka sama orang dibandingkan cewek ya? Enggak, aku nggak bilang cowok. Tadi aku bilang semua ya. Kalau nah ini kita ganti pertanyaan. Next pertanyaan. Oke. Cowok-cowok itu pada gamon juga nggak sih? Oke, per hari ini model gamon itu gimana sih? Galau, berpanjangan, Oke. sampai jam 3 pagi nggak tidur Itu? gitu. Terus kayak, aduh kenapa gue bisa putus sama dia, Iya. sedih banget. Sebenarnya ada yang seperti itu, tapi ya mungkin Aku juga gitu deh. gamon juga. Iya kayaknya. Yang cowok cewek. Cowok, kan aku cowok. Oh, Kalau maksud- Karido sendiri, Karido Pernah tipe nggak? orang yang gamon nggak? per hari ini baru pertama kali sih ngerasain gamon tuh seperti apa. Emang sebelumnya? Nggak, aku udah lupain aja, menurutku ya udah itu udah selesai dan makasih buat ceritanya. Enak ya? Simpel. Tapi kan nggak Tapi semuanya. kali ini? Iya, kali ini sangat Gimana tuh? sakit. Emang kamu ngerasain dia nggak sayang sama kamu nggak gagal move on? Emang semua mantanmu nggak kan? Pasti ada cuma salah satu saja kan? Iya, sama Iya. cewek juga kayak gitu sih. Ya itu nggak semuanya, tapi emang ada salah satu yang dia itu memberikan kesan lebih gitu loh. Look different gitu loh. Kebanyakan yang cepet gamon itu yang selingkuh nggak sih? Nggak juga, nggak dipungkiri. Kalau yang apa-apa selingkuh itu bukan berarti dia makhluk yang berbeda, tapi tetap Iya. manusia yang sama, tapi dengan pola pikir yang berbeda saja. Kalau dia menemukan suatu permasalahan yang akhirnya membuat dia jadi gagal move on, ya mungkin dia akan terjadi. Tapi era zaman sekarang ini malah kayaknya selingkuh tuh jadi hal yang lazim. Ya kayak artis ya, ya, malah di semangatin sama netizen ya. Ada kan? Ada tim supportnya ya. Kalian jangan ya guys, jangan selingkuh. Apalagi kalau udah nikah, berat. Kan kita pasti satu frekuensi doang, Ya, karena kita semua cewek. cewek dan kita udah tahu lah alur praktis kita kayak gimana. Aku mau tanya, kalau seumuran kita nih kan kayak udah mau masuki remaja tingkat dewasa lah ya. Menurut Karido gitu ya, apa ya? Gue kok jadi ngeblank. Ntar guys, kenapa ya? Gue ngeblank nih, ntar. Tapi ini kayaknya penting banget mau gue tanyain. Nah, cowok, bener gak sih cowok tuh bakal nyari pasangan hidup ketika dia tuh udah siap. Jadi dia tidak memprioritaskan pada saat dia punya pacar siapa. Yang dia prioritaskan itu ya adalah kesiapan dan mental dia ketika dia siap mau nikah, mau serius. Jadi ceweknya dia itu misalnya Karido sekarang punya pacar gitu. Sebenarnya dia tuh bukan prioritas Karido untuk menuju keseriusan gitu. Dia bakal gue halalin, tapi gue bakal nikahin cewek yang kira-kira menurut gue tuh pas ketika gue udah nikah, ketika gue udah mental dan ekonomi gue udah siap. Terus gue cari yang kira-kira speknya pas sama gue gitu. Kayak gitu nggak sih kalau dari Karido sendiri? Oke, ini sebenarnya anjuran umum ya. Kita kan sering dengar ya. Udah kamu kerja, kuliah dulu, ntar kalau udah kerja kamu bisa milih cewek yang kayak gimana. Ya itu kan mungkin yang kita bisa tahu kan. Berarti kita itu pilihan. Kan emang cowok kan boleh memilih. Berarti kita nggak boleh milih. Boleh, tapi banyak kan bagaimana ya? Aku juga bingung bagaimana konsep itu bisa terjadi. Tapi orang-orang tuh selalu menyemangati saya kalau saya lagi kemarin habis galau gitu. Dia bilang kayak gini, udah cowok itu bisa milih kok, nggak kayak cewek. Oh, berarti kita nggak bisa milih. Ya anggap aja Nggak seperti kayak cewek, berarti kita nggak bisa milih. emang gimana? Kayak gimana? Coba sekarang kamu bisa milih nggak? Berarti kita nggak bisa milih kan? Silakan kalau bisa milih. Kayak gimana kalau mau milih? Jadi mungkin Bener gak sih? Aku coba sudah ngikutin. greget ya saya. Aku cuma ngikutin bagaimana teman-temanku berpendapat. Tapi aku tidak membenarkan ya. Aku cuma dengar. Nanti di luar sana banyak cowok-cowok yang skeptisnya sama kayak Karido. Mungkin kayaknya secara general cowok tuh pemikirannya sama sih, mindsetnya sama, bakal kayak gitu juga. Enggak. Makanya kita sebagai cewek jangan pacaran. Tidak. Udah gini aja sih, kita jangan mau dijadiin pacar sama cowok gitu. Kalau misalnya lo mau siap, lo mau nikahin gue ya udah nikah. Kalau enggak, sebenarnya cinta itu bisa kita atur. Sebenarnya cinta itu nggak secara alami gitu. Sebenarnya cinta bisa diatur ketika kita udah sama-sama. Sebenarnya cinta itu bisa pudar loh.
cinta tuh ada periodenya. Jadi bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau tujuan dan visi itu nggak bisa diubah. Makanya kita cari calon suami ataupun istri yang satu frekuensi. Kalau cinta, kemudian harta, kemudian juga paras, itu bakal luntur dalam jangka waktu tertentu. Kita kalau misalnya udah bosan sama dia, kita udah ngerasa nggak serk sama dia udah nggak cantik lagi, udah nggak ganteng lagi, itu kita akan ngerasa ilfil loh. Tapi kalau tujuan dan visi itu pasti akan kita kejar. Kalau visi kita sama, kita bakal nyatu. Makanya kita nggak usah khawatir kalau kita nggak pacaran pun kita bakal nemuin suami ataupun istri, guys. Oh, berarti- kalau kita pacaran Iya. bakal banyak Boleh. banget tuh Oh, drama-drama. berarti kalau cewek gitu. Apalagi yang sudah disampaikan sama beliau ini, kita ini adalah pilihan tuh, notes banget. Ingat. Kita pilihan. Enggak, kita harus Cewek juga punya apa ya? Kebebasan untuk Milih. menerima dong. Menerima. Siapa yang harus kita terima? Kita juga bisa selektif gitu. Tuh. Ingat no katanya tadi menemukan, berarti cewek cuma menunggu saja kan. Berarti emang cowok bener kan memilih, karena cewek tinggal menunggu. Tapi kita juga bisa milih buat nerima atau enggak. Ya, itu bukan milih tapi bukan menerima aja. Yes, kita nggak memilih sih, tapi kita berhak memilih untuk menerima siapa. Iya, Emosi kan, guys? nggak emosi sih, Mak. Itu bukan emosi, tapi sebuah argumen dari orang-orang sih. Saya cuma menyampaikan ya. Jadi kayak gitu. Berarti sekarang yang di pikiran kakak tertanam kalau cowok itu bisa memilih. Kalau dari saya sendiri enggak sih. Karena tadi dibahas lagi. Karena Karena tadi saya benar. kalau dari saya sendiri bukan seperti itu, karena per hari ini kok kayak gitu sih, saya lagi berpikir lah. Oke. Saya ditekan teman-teman. Intervensi sangat berat di sini. Enggak guys, kita netral sih. Yuk lanjut. Lanjut. Apa ya? Kalau dibilang memilih dan bukan berarti tidak memilih dia gitu. Maksudnya kayak ya udah emang gue pilih dia dari awal. Terus ya udah mau memilih sih. Tuh, cowok tuh labil guys. Enggak sih. Oke, sekarang mau tanya. Bombardir. Jadi, misalkan nih ya, cowok ngelakuin kesalahan sama cewek si A, pacarnya ini sekarang. Terus, ya si A pas putus jelas marah-marah dong, kayak kamu nggak bisa gini. Nah, terus si cowok ini sadar akhirnya, kayak ibarat kata nih palanya kejedot gitu lah ya, tahu-tahu sadar kalau dia tuh salah. Cuma dia itu memperbaikinya dengan cewek yang baru. Kenapa sih nggak sama cewek yang lama aja ya? Oke. Emang cewek yang lama mau nerima dia lagi nggak? Kan ada Ya yang kalau nggak. konsepnya mau, Ya bagus. Nah. Tapi kalau kan itu ini apakah kasus yang general atau tidak? Kalau kasusnya hanya sebagian saja ya itu pertanyakan langsung aja sama cowoknya. Karena per hari ini kalau aku digituin, saya juga mau balikan lagi untuk kembalikan permasalahan hal itu yang sudah saya lakukan. Saya ingin memperbaiki dengan dia, saya juga mau. dan kenapa cowok itu Kenapa dia bukan cowok? Kenapa dia cowok? Dia cowok itu maksudnya yang entah kamu garis bawahi, jangan semuanya cowok. Kaget lo ntar tiba-tiba. dari ini secara general nih sekarang. Oh, tiba-tiba Pak Jokowi, emang saya kayak gitu ya, Bu? Enggak juga. Ini secara general kebanyakan cowok itu kayak nggak tahu pelimpan atau apa disebutnya, tapi mereka tuh kalau misalnya udah punya cewek, terus kayak mereka tuh mau fokus ke pendidikannya, apakah harus melepas si ceweknya? Sebenarnya enggak sih. Kalau per hari ini dari aku ya, Ya, aku malah senang ada dia karena dia akan support aku bisa pulang ngasih tahu kabar bahagia, kabar sedihku tentang bagaimana prosesku, ya ada dia. Fokus itu bukan berarti menghilangkan yang lain. Fokus itu terjadi karena dia membentuk prioritas masing-masing skalanya. oke. Ya nggak apa-apa kalau cewek di skala kedua, pertama prioritasnya tentang pendidikan dan masa depan. Karena maksud dari hal itu untuk ceweknya lagi nanti kembalikan. Oke. Nah, kalau gitu boleh dong Kak Rido sampein ke cowok-cowok yang lain ya. Buat kayak kalau misalkan emang mau fokus pendidikan kan nggak perlu melupain yang lama kan? Itu alasan Ya. aja. Iya, coba diarahkan untuk cowok-cowok yang lainnya ya supaya punya pemikiran yang sama gitu lah, yang bener gitu. Ngelempeng gitu. Iya, boleh coba. Benar itu sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Benar menurut saya belum tentu benar buat teman-teman yang lain. Oke, jadi kembali ke teman-teman, bagaimana kalian bertanggung jawab dengan cara mencintai. Kalau kalian berani menyakiti, tapi berarti kalian siap untuk disakiti. Tuh. Kayak gitu. Hukum tabur tuai. Karma Israel. Tinggal tunggu. Kak, cowok kan pastinya bisa capek
ceweknya. Iya. Nah, di posisi apa dan kenapa bisa capek sama ceweknya? Wih, banyak kan, mungkin dari dia cetan, entah dia kalau LDR, entah karena sifatnya akhirnya, entah karena dia lagi suntuk nyata ceweknya malah rewel ataupun malah jadi apa namanya tantrum. Nggak ada yang tahu. Jadi ceweknya tantrum. Kan jadi ya ada tergantung bagaimana ceweknya. Bosen cewek cowok itu seharusnya dikomunikasikan. Bosen bukan berarti jadi alasan buat selesai. Oke. Tapi dibilang, mas aku lagi bosen gitu, mas aku lagi gini, atau kak aku lagi gini, it's fine. Ya udah, enaknya gimana biar nggak bosan? Cuma mas lompat-lompat atau gimana jadi badut gitu? Nggak nih tahu. Tiba-tiba, ayo kita jalan-jalan tapi nggak ke sini, kita ke Ragunan aja. Kayak bokis. Kalau misalkan udah nih dikomunikasiin kayak dia bilang nih dia bosen gitu. Terus si ceweknya ini nanya, ya udah gimana? Maksudnya biar dia nggak bosan lagi. Maksudnya tuh kayak ini cewek udah segitunya loh sampai nanya biar si cowoknya tuh nggak bosan lagi. Terus si cowok tuh cuma bilang nggak tahu. Apakah tidak bisa memikirkan alasan lain, cara lain gitu? Oke, mungkin satu sih, setelah komunikasi itu harus ada saling memahami. Percuma kalau udah sering komunikasi tapi nggak paham apa yang dikomunikasikan apa. Betul. Jadi tahap selanjutnya kita harus saling paham teman-teman. Percuma kalau kita sering komunikasi tapi ujung-ujungnya nggak dipahami. Biasanya cowok gimana sih cara biar paham si cewek? Waduh, mengintervensi banget ya. Iya. Kenapa anggap saya tuh seperti itu? Mungkin caranya banyak sih. Oke, mungkin bisa sebut salah satu, salah dua. Salah tiga sih. Jangan itu daerah. Oke, mungkin salah satunya itu bisa dikatakan diartiin secara kata-kata dengan baik dan pelan-pelan. Entah mungkin dengan cara deep talk. Deep talk paling ngaruh sih kan. Entah mungkin dia bisa tenangin berdua saat benar-benar lagi fresh otaknya, tiba-tiba dia ngobrol bareng, entah dia dipeluk dulu atau diobrolin. Kan gak ada yang tahu cara. Tapi banyak caranya yang mungkin sesuai dengan yang dia bisa dianggap pas banget nih waktu kita bisa ngomong. Mungkin saat kalian bisa makan pecel lele di luar, tiba-tiba mas kita ngobrol yuk gitu. Tiba-tiba di motor kan gak ada yang tahu, atau di mobil. Kalau posisinya lagi susah ketemu, Harusnya cowoknya datengin sih. Tapi percuma, ada yang cowok kayak gitu datengin tetap akhirnya putus. Oke, I know. Yes, I know. Oke, ini deh next Kak Rido, ada nggak sih kayak pandangan-pandangan biasanya jendela cowok ke cewek tuh gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Gak ada sih. misalkan kenapa cewek dandan lama? Enggak sih, aku mau maklumin hal itu karena dia pengen ngelihat kita suatu hal yang wah gitu kan. Dia di depan pacar gue nih, masuk gue nggak wah gitu. Nah dari situ sebenarnya kita udah kelihatan ya sesimpel itu cowok. Kayak kita dari tadi banyak banget nanya loh guys ya. Karena kita bener-bener kayak kita tuh sekepo itu sama cowok. Tapi ketika gue nggak tahu memang sebenarnya cowok tuh kayak gitu apa enggak. Tapi balik lagi biasanya ke pribadi orang masing-masing sih. Iya, ingat Kayak gitu ya. cowok itu patriarki, tidak mau dianggap lemah dia di hadapan cewek-cewek, biar dia pendam sendiri kata-katanya. Kalau itu ya. Makanya hal itu terjadi. Makanya kadang-kadang kan cewek-cewek selalu bilang, mas ngobrol lah apa yang kurang. Karena cowok itu merasa gue tuh pemimpin lo, gue nggak mau dilihat lemah di depan lo. Itu caranya. Mungkin bagaimana cowok berekspresi itu beda-beda. Bukan berarti dianggap simpel. Mungkin di otak cowok itu sangat bebel dengan hal kalau gue emang jadi nama dia bisa bahagia nggak sama gue, ekonomi gue segini, hal ini segini, tampang gue kayak gini. Nyata terus dilihat lagi dengan teman-temannya. Teman-teman dia ganteng-ganteng sering nongkrong, atau teman-teman dia bervalue, dia enggak. Siapa yang nggak kepikiran? Kenapa dia bisa milih gue? Cowok nggak kepikiran kayak gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai cewek juga pengen banget. Kita sebagai, walaupun kita kadang kita lemah, kita bersandar sama seorang laki-laki, tapi kita sebagai cewek juga pengen juga ada keterbukaan sama dari pasangannya gitu dong. Kayak gue juga pengen banget nih jadi sandaran lo gitu. Jadi rumah buat lo. Rumah singgah. Yes. Ntar abis itu kalau udah bosan pergi. Jangan dong, rumah yang tetap. Ya. Gimana tuh kak? Per hari ini konsep cowoknya sendiri sih. Dia mau terbuka nggak, apa emang dia mau belajar serius sama dia? Kalau kayak gitu dia akan terbuka kok. Jadi ya pintar-pintar nyari cowok
Coba dong kasih tips gimana cara cari cowok yang bener gitu kan. Kan tadi karena pinter-pinter cari cowok kan. Mas X. Gimana coba? Apa ya? Bingung sih. Oh, kamu mau bilang ahli agama tiba-tiba dia pacaran, dia belum tentu baik buat kamu. Kenapa kalau dia tahu agama kenapa dia pacaran? Dia yang pintar pacaran, gak mungkin kamu gak akan bisa ngadin otaknya, karena otaknya pasti orang yang sangat keras kepala. Karena orang-orang cerdas itu selalu keras kepala. Dia memegang statementnya dia. Dan yang ketiga adalah bagaimana yang kamu pengen itu sesuai. Nggak semuanya kriteria itu sama. Kalau aku bilang, kalau kamu mau nyari cowok yang kayak gitu, cari cowok baik. Ingat teman-teman, baik itu adalah sebuah pragmatis. Baik itu terjadi kalau dia ada maunya. Cowok dulu, kamu cowok dideketin cowok karena dia ada maunya, mau dapetin kalian. Jadi jangan bilang ke orang-orang kalau lu nyari cowok atau lu ketemu cewek bilang, oh gue dapet cewek yang baik nih. Jangan bilangnya. Baik itu sebuah hal yang umum. Ingat, kalau ketemu itu bilang kelebihan dia orangnya tanggung jawab, dia orangnya kayak gini, hal kayak gini. Tapi jangan omongin sifat baiknya. Karena baik itu hal yang general banget ya kan. Semua orang pasti baik. Iya. Nggak cuma cowok lu, tapi teman lu juga bisa baik kok. Tiba-tiba kenapa dia bisa baik? Pinjam dulu 100. Di situasi dan kondisi tertentu. Iya, karena dia ada yang mau diambil. Misal kayak minta ulangan, tiba-tiba dia baik jajanin lu. Nyontek. Kan kalau baik tiba-tiba minjem dulu dong 100. Nah. Ya kan? Masuk Pak Eko. Mungkin terputus. Nah, mungkin kalau yang lagi mau PDKT lebih panjang baiknya, makanya kelihatannya lebih nyaman. Mungkin ya. Karena kalau temen kan baiknya kelihatannya sebentar. Iya, kelihatan banget saatnya gitu. Iya, kalau yang lagi PDKT kan agak lama, makanya kayak ngerasa dapat banget baiknya, padahal sama aja, cuma beda dia berperiode lebih lama. Estimasi dia bersama kalian baiknya. Makanya baik itu jangan jadiin patokan. Dia juga bisa jahat kok kalau nggak lagi sama kamu. Dari pandangan Kak Rido sendiri, salah nggak sih kalau misalkan cewek masih nunggu mantannya buat balik? Nggak salah sih. Oke, boleh dijelasin? Cuma lebih baik menurut kalian sih Nggak salah. Tapi kalau kamu menurut gue Ingat tadi baik itu gimana? Nggak salah. setia, terus dia tanggung jawab, dia peduli sama gue. Nggak salah sih. Kenapa? Hanya berharap saja nggak apa-apa. Kita juga berharap sama Tuhan biar kita masuk surga kan. Nah cuma cowok tuh pada bilang kayak nggak usah terlalu berharap, kayak langsung mematahkan. Yang hidup itu diri kita. Orang lain hanya bisa memberitahu bahwasannya sampai kuping doang, nggak bakal bisa ngerakin hati kita. Ya per hari ini ya, apapun semuanya kamu yang tanggung jawab sendiri. Kalau kamu mau berharap sama dia, kamu siap sakit hati sama dia, nungguin dia bertahun-tahun, entah dia jadi sama kamu atau enggak. Sebenarnya teman-teman kita itu bilang kayak gitu biar kita itu nggak sakit, tapi kembali lagi ke kita teman-teman. Kita mau memberikan tanggung jawab apa yang kita ambil nggak sih? Oke Kak Rido, tips balikan dong. Aku belum balikan juga. Dia aja masih galau. Dia aja mau nyari-nyari tutor. Apakah gue mau ikut nih break yang kemarin? Info. Cowok tuh emang nggak mau kelihatan galau. Cowok tuh nggak mau kelihatan lemah. Pokoknya konten keren ya? Iya. Iya lagi. Emang ada yang cewek suka sama cowok-cowok gemulai tiba-tiba? Gak suka, tapi gak suka juga ngeliat cowok sok keren. Sama-sama. Padanya. Aku suka cowok aku cerita udah. Iya, lebih baik ya. Yaudah lu kalau lemah ya tunjukin aja. Enggak, tapi first time orang cowok cewek ngeliat cowok itu pasti cowok yang keren dulu, yang bisa berdiri sendiri. Nggak mungkin tiba-tiba dia cowok yang udah gemulai capek, bocah lebay nih, bocah kayak gini nih, tiba-tiba Iya sih. dia. Kalau aku ya. Pasti harus ngeliat dulu kan. Aku ya. Nah, itu yang cowok pertahanin apa yang dia pertama. Pas udah kita barengan, kenapa dia nggak bisa mencoba untuk cerita? Terus Itu. dia jangan sok keren gitu. Nah itu yang masih bisa dipikirkan oleh kalian. Oh iya. Kalau enggak ganti tipsnya deh, gimana biar bisa bikin cowok tuh terbuka. Pertama sih menurutku, ya yang tadi kita sering ngobrol deep talk lebih dalam. Kenapa kamu belum Itu percaya sama udah aku? sering dilakuin, tapi Kenapa? masih belum bisa bikin dia terbuka. Ya berarti emang bukan jalannya di situ. Udah ya, simpel. Maaf guys kalau pendapat saya tidak memberikan gambaran general buat teman-teman. Terus dimaafin, nggak ada jalan. Jangan dimaafin, Nggak jangan. usah, saya maafin. Hari ini buat hari lebaran. Jadi mohon maaf, oke. Buat kalian- Disclaimer di bawah ada tulisan apa? Buat kalian yang setuju sama pendapat kita boleh subscribe, yang nggak setuju boleh komen. Atau masih penasaran mau nanya-nanya tentang cowok lagi?
By the way, ini masih episode 1 ya. Kita punya episode-episode yang lain. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan Stay tune. kita dari Cliffy Team mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan